Selamat siang menjelang sore. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengolahan destinasi pariwisata yang berjudul Inovasi Paket Wisata Edukasi Interaktif Berbasis Digital yang berlokasi di Taman Pintar, Yogyakarta. Saya Farul Maksum dan ini teman saya Anugrah Bara Saputra. Mungkin langsung jadi mulai ya. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Wisata edukasi berkembang, masih kurangnya interaktif solusi platform digital atau AWP AR, gamifikasi, terus targetnya itu adalah pelajar keluarga, terus model bisnisnya itu ada tiket premium, ya sama juga ada. Terus pariwisata edukasi di Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan terutama di segmen pelajar dan keluarga. Taman Pintar sebagai destinasi unggulan masih menggunakan pendekatan konvensional. Kurangnya interaktif menyebabkan pengalaman belajar kurang optimal. Solusi inovasi berupa platform digital yang mengintegrasikan aplikasi AR dan gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan wisatawan. Baik, di slide selanjutnya itu ada analisis peluang. Yang pertama dari tren berbasis pengalaman. Karena sekarang itu pariwisata wisatawan itu banyak yang mengarah ke tren experience based tourism. Jadi wisatawan menginginkan keterlibatan aktif untuk tidak hanya melihat. Nah, selanjutnya itu intinya penggunaan teknologi. Intinya penggunaan teknologi seperti smartphone, buka peluang digital wisata. Selanjutnya ada potensi pengembangan edutourism di Taman Pintar yang sangat besar karena sudah memiliki konsep edukasi. Selanjutnya itu segmen pasarnya itu jelas pelajar dan keluarga karena di Taman Pintar itu sangat banyak sekali penjelasan tentang sains dan lain-lain. Seperti anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA itu sangat berpotensi untuk menjadi segmentasi yang jelas untuk edukasi ini. Selanjutnya itu ada potensi daya saing yang tinggi. Terus selain itu ada daya saing yang meningkat lebih lagi kepada kepuasan wisatawan karena banyaknya tadi yang saya bilang kan sains dan juga ada kayak seperti simulasi gempa untuk mungkin anak-anak kecil yang belum tahu terus bisa belajar tentang simulasi gempa, sains, terus dan ilmu-ilmu lainnya juga. Di sana itu sangat banyak sekali untuk mengedukasi anak-anak dimulai dari umur 17 tahun ke bawah. Bahkan ada yang dari 10 tahun dari mulai 10 tahun sampai 20 tahun. Oke, untuk slide yang berikutnya itu ada permasalahan. Nah, yang pertama itu ada permasalahan di antri tiket. Untuk sistem tiket manual itu membuat wisatawan yang datang ke sana itu selalu antri, yang menyebabkan antri panjang. Terus yang kedua ada alat usang. Nah, alat di sana itu perlu diperbaiki atau perlu dibersihkan biar alat di sana itu tidak terlihat usang lagi. Terus ada yang ketiga itu display kurang modern. Untuk display kurang modern itu kita orang sana itu harus memperbarui sebuah display baru gitu ya, untuk membuat display baru lah sebenarnya. Untuk yang terakhir yang keempat itu ada kurangnya interaktif. Nah, kurangnya interaktif itu seperti media yang sesuai dengan generasi digital. Nah, itu kan belum terlalu optimal manfaatan teknologi dalam pengalaman sebuah wisata. Selanjutnya ada deskripsi inovasi. Nah, itu ada paket wisata edukasi interaktif. Jadi paket wisata itu dirancang dengan alur kunjungan terstruktur seperti zona memiliki aktivitas interaktif berbasis digital. Nah, selanjutnya itu ada integrasi QR dan aplikasi. Jadi kalau misalnya ada integrasi QR dan aplikasi itu lebih memudahkan bagi wisatawan untuk men-scan barcode yang ada di Taman Pintar. Selanjutnya
QR seperti kuis, mengikuti kuis interaktif. Jadi itu kayak ada edukasi tentang kuis itu melalui QR. Jadi kita tinggal perlu cari linknya dan lain-lain, hanya perlu scan dari QR-nya tadi. Nah, selanjutnya itu ada simulasi sains. Nah, di sana itu kayak ada seperti bola listrik yang seperti di sini nih. Dan dia itu ketika dipegang itu rambutnya itu akan menjadi naik kayak gimana ya? Tarik gitu lah. Tarik gitu. Padahal itu hanya dari sains. Jadi itu ya, perlu ada edukasinya di situ, dijelaskan gimana bisa terjadi dan alat apa yang harus digunakan. Terus evaluasi digital. Selanjutnya itu adalah evaluasi digital untuk lebih bagus lagi pada inovasi-inovasinya itu untuk wisatawan, agar wisatawan lebih tertarik untuk datang ke Taman Pintar Yogyakarta. Oke, selanjutnya itu ada integrasi teknologi. Bisa dilihat yang pertama itu ada aplikasi mobil. Nah, aplikasi itu berfungsi sebagai pemandu digital, media pembelajaran atau alat informasi pengunjung. Terus yang kedua ada QR code. QR code itu untuk memberikan akses cepat kepada wisatawan agar jika wisatawan berkunjung ke Taman Pintar tidak sulit lagi untuk mencari informasi. Terus ada AR, yaitu augmented reality. Nah, itu untuk mencari visualisasi materi yang lebih menarik lagi. Yang terakhir adalah data pengunjung. Nah, di sini ada data pengunjung itu wisatawan data pengunjung digunakan untuk menganalisis perilaku seorang wisatawan untuk mengambil keputusan yang berbasis data. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada target pasar. Nah, target pasar pengunjung atau wisatawan yang ada di Taman Pintar itu rata-rata usia 17 tahun sampai 35 tahun. Nah, mereka itu berkunjung ke sana untuk mempelajari sebuah sains dan teknologi yang berada di lokasi Taman Pintar Yogyakarta. Yang kedua itu ada pelajar mahasiswa. Nah, rata-rata juga ada pelajar-pelajar kalangan anak-anak sekolah dan kalangan anak mahasiswa-mahasiswi untuk berkunjung ke Taman Pintar. Yang ketiga itu ada keluarga muda. Nah, selain pelajar mahasiswa juga ada keluarga-keluarga muda yang berkunjung ke Taman Pintar untuk mencari sebuah pembelajaran sains dan teknologi di Taman Pintar. Tidak hanya itu juga, di sana juga menyediakan seperti wahana untuk semisalnya keluarga muda mempunyai anak bisa main-main ke sana. Terus yang keempat ada digital savvy. Nah, untuk digital savvy itu untuk digital savvy itu aktif di media sosial, ya, terutama konsep prosumer. Wisatawan tidak hanya menikmati tapi juga bisa mempromosikan destinasi Taman Pintar atau tempat sains untuk dibuat konten. Oke, selanjutnya itu ada model bisnis. Model bisnis ini membahas bagaimana suatu usaha atau suatu tempat wisata yang kemungkinan di bidang pariwisata atau bidang hiburan menghasilkan nilai dan pendapatan. Di sini ada contohnya, itu yang pertama paket digital. Nah, artinya penjualan tiket dilakukan secara online dalam bentuk paket atau bundling. Contohnya yang pertama itu semisalnya tiket masuk itu digabung dengan wahana, terus digabung dengan konsumsi, jadi itu jadi satu harga. Terus yang kedua itu pembeliannya bisa melalui aplikasi atau website untuk mengurangi antrian atau memudahkan wisatawan untuk mengakses atau untuk datang ke lokasi Taman Pintar.
Yang kedua itu ada fitur premium. Fitur premium ini adalah layanan tambahan berbayar dengan nilai lebih tinggi. Contohnya yang pertama itu ada akses untuk VIP, jadi wisatawan yang mendapatkan akses VIP itu langsung masuk, jadi tidak perlu antri dulu. Terus yang kedua itu ada paket eksklusif atau pengalaman khusus. Dan yang ketiga itu ada konten atau layanan tambahan di sebuah aplikasi. Nah, itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dari pelanggan yang mau bayar lebih. Yang ketiga itu kerjasama sekolah. Nah, kerjasama sekolah ini menargetkan pasar edukasi atau rombongan pelajar. Contohnya seperti paket studi tour, jadi anak-anak sekolah itu mendapatkan paket untuk berkunjung ke Taman Pintar Jakarta. Yang kedua ada kegiatan outbound atau edukasi. Terus yang ketiga itu ada program kunjungan rutin. Tujuannya mendapat pelanggan dalam jumlah besar dan selalu stabil. Terus untuk yang keempat itu ada promosi digital. Nah, promosi digital ini menggunakan platform online untuk pemasarannya. Contohnya itu seperti melewati media sosial, contohnya Instagram atau TikTok, atau misal di website. Nah, terus yang kedua itu memakai iklan digital. Contohnya misal kalau di YouTube itu kita akan biasanya kan kalau video sudah skip itu ada muncul iklan, itu contoh seperti itu. Terus yang ketiga itu influencer atau konten viral. Tujuannya itu menjangkau pasar lebih luas. Jadi dia seperti mengonteni suatu destinasi, contohnya seperti Taman Pintar ini, dan sesuai seperti tren-tren yang lagi viral sekarang. Selanjutnya itu ada analisis risiko, ya, FUTA and BANI. Itu adalah perubahan teknologi cepat untuk ketidakpastian jumlah pengunjung, dan BANI itu sistem seperti sistemnya itu rentan error dan pengunjung belum terbiasa dengan teknologi. Nah, selanjutnya itu adalah solusinya untuk update, untuk mengupdate lagi tentang teknologi kita yang kita ada di Taman Pintar. Dan untuk SDM juga kita ada pelatihan. Jadi kita memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan yang ada di Taman Pintar Jakarta agar bisa ketika ada permasalahan itu mereka sudah bisa mengatasi masalah tersebut. Dan sistem cadang manualnya itu kayak sistem cadangnya kayak mereka itu harus bisa ketika scan QR-nya itu nggak bisa, jadi ada seperti diganti dengan link atau dengan barcode yang lain kayak gitu. Nah, next selanjutnya itu ada penutup. Dan penutupnya itu ada inovasi yang relevan dan berkelanjutan. Setelah itu ada meningkatkan pengalaman edukasi, memperkuat daya saing destinasi. Jadi di Taman Pintar itu berharap seperti adanya peningkatan pengalaman edukasi bagi wisatawan dan memperkuat daya saing destinasi di Taman Pintar. Terus ada juga kualitas pengalaman wisata, literasi digital dan edukasi, dan layaknya diterapkan karena kebutuhan pasar. Jelas teknologi mendukung potensi keberlanjutan yang tinggi. Terima kasih. Oke, seperti itu untuk presentasi pada siang hari ini menjelang sore. Kami dari saya Farul Maksum dan teman saya ini Andra Bangsa Putra untuk menutup presentasi pada siang hari ini. Terima kasih.